Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai sejarah perbankan di Indonesia. Di sini dijelaskan, sebelumnya bank-bank di wilayah Nusantara atau Hindia Belanda didirikan oleh orang-orang Belanda untuk kepentingan perekonomian mereka. Selanjutnya, di samping bank-bank yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda, berdiri pula bank-bank swasta yang dimodali oleh orang-orang Belanda, Inggris, Jepang, dan Cina, yang ternyata masih tetap hanya mendirikan fasilitas di antara golongan mereka sendiri. Keuntungan dari operasi banknya lebih banyak dibawa oleh kepentingan negara asal. Pada saat itu, posisi bangsa Indonesia dalam dunia usaha masih sangat terbelakang. Mereka hanya berdiri atas petani kecil, buruh, produsen, dan pengusaha kecil. Bank-bank milik asing tidak mau memberikan pinjaman kepada pada bangsa Indonesia karena beranggapan pemberian kredit kecil tidak membawa keuntungan, bahkan mengandung resiko yang besar. Sadar akan keadaan masyarakat dan perekonomian terjepit, maka beberapa anggota masyarakat yang terdidik kemudian berupaya mencari jalan keluar. Ada yang mendirikan koperasi, studi klub, kemudian lumbung desa, bank desa, dan bank pengkreditan rakyat. Beberapa tujuan umum dari didirikannya bank oleh bangsa Indonesia saat itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendidik masyarakat Indonesia untuk menabung agar dapat menabung perumahan sendiri. Yang kedua, membantu para pengusaha untuk pemodalan dengan memberikan kredit kecil. Yang ketiga, membangun kekuatan ekonomi masyarakat dengan menyatukan modal dan menyalurkan kembali untuk kepentingan masyarakat. Nah, jadi zaman dulu itu di Indonesia itu banknya dalam bentuk koperasi, kemudian studi klub, kemudian lumbung desa, dan bahkan sampai sekarang pun ada di bagian pedesaan-pedesaan itu yang masih mendirikan lumbung desa. Nah, gunanya untuk apa? Gunanya biasanya untuk subsidi silang. Contohnya misalkan yang mempunyai misalkan kita desanya itu identik dengan orangnya itu bekerjanya sebagai petani. Nah, yang menghasilkan padi. Nah, biasanya di lumbung desa itu orang-orang yang mempunyai padi yang banyak, mereka akan menyimpannya di lumbung desa. Dan nanti pada waktu kita sedang mengalami suatu, misalkan, sekarang sedang peralihan untuk penanaman kembali di lahan tersebut. Nah, pasti untuk masyarakat yang kurang mampu, mereka akan membutuhkan dana. Nah, nanti subsidi silangnya dari situ. Jadi padi-padi yang sudah disimpan di dalam lumbung desa nanti akan disubsidi silangkan, dalam arti bisa dipinjamkan oleh rakyat yang membutuhkan atau masyarakat yang membutuhkan. Makanya di sini tujuannya itu yang pertama agar mereka masyarakat itu bisa menabung, dan yang kedua membantu para pengusaha untuk pemodalannya. Nah, yang ketiganya itu membangun kekuatan ekonomi, karena dengan adanya lumbung desa, kemudian ada koperasi, itu akan membuat subsidi silang antar masyarakatnya. Kemudian di zaman kemerdekaan, perbankan di Indonesia bertambah maju dan berkembang lagi. Beberapa bank Belanda dinasionalisirkan oleh pemerintah Indonesia. Bank-bank ada di zaman awal kemerdekaan antara lain. Nah, ini baru bank yang setelah ada kemerdekaan itu ada Bank Negara Indonesia yang didirikan tanggal 5 Juli tahun 1946 yang sekarang dikenal dengan BNI. Kemudian ada Bank Rakyat Indonesia yang didirikan tanggal 22 Februari tahun 1946. Bank ini berasal dari The Allegheny Naval Credit Bank atau Xiaomi Kinko.
Nah, kemudian ada Bank Surakarta Maskapai Adil Makmur. Itu didirikan tahun 1945 di Solo. Kemudian juga ada Bank Indonesia di Palembang tahun 1946. Ada Bank Dagang Nasional Indonesia tahun 1946 di Medan. Kemudian juga ada ada Indonesia Banking Corporation tahun 1947 di Yogyakarta. Kemudian menjadi Bank Amerta. Kemudian ada NF Bank Sulawesi di Manado pada tahun 1946. Ada Bank Dagang Indonesia NF di Samarinda tahun 1950. Kemudian merger dengan Bank Pasifik. Yang terakhir ada Bank Timur NF di Semarang berganti nama menjadi Bank Gemari. Kemudian merger dengan Bank Sentral Asia BCA tahun 1949. Nah, di sini maksudnya merger itu maksudnya bergabung gitu. Kemudian ada sejarah bank pemerintah. Seperti diketahui bahwa Indonesia mengenal dunia perbankan dari bekas penjajahannya yaitu Belanda. Oleh karena itu, sejarah perbankan pun tidak lepas dari pengaruh negara yang menjajahnya, baik untuk bank pemerintah ataupun bank swasta nasional. Berikut ini akan dijelaskan secara singkat sejarah bank milik pemerintah, yaitu ada Bank Sentral. Bank Sentral di Indonesia adalah Bank Indonesia atau BI. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968, kemudian ditegaskan lagi dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Bank ini sebelumnya berasal dari The Javanese Bank yang dinasionalkan di tahun 1951. Kemudian ada juga Bank Rakyat Indonesia dan Bank Ekspor Impor. Bank ini berasal dari The Allgemeine Volkskrediet Bank, kemudian dileburkan setelah menjadi bank tunggal dengan nama Bank Nasional Indonesia atau BNI, unit 2 yang bergerak di bidang rurel dan ekspor impor. Dipisahkan lagi menjadi satu yang membidangi ruler menjadi Bank Rakyat Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1968. Kemudian yang kedua yang membidangi Eksim. Di sini maksudnya Eksim adalah ekspor impor dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1968 menjadi Bank Ekspor Impor Indonesia. Kemudian selain Bank Sentral dan Bank Indonesia, di sini juga ada Bank Negara Indonesia atau BNI 46. Bank ini menjalani BNI Unit 3 dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1968 berubah menjadi Bank Negara Indonesia Bank Indonesia 46. Kemudian ada juga Bank Dagang Negara atau BDN, kemudian ada Bank Bumi Daya. Kemudian ada kondisi perbankan di Indonesia sebelum dan sesudah deregulasi. Di sini dijelaskan kondisi sebelum deregulasi. Yang pertama adalah masa kolonial. Mobilitas dana dari investor untuk membiayai kebutuhan dana, investasi, dan modal kerja perusahaan-perusahaan besar milik kolonial. Kemudian, memberikan jasa-jasa keuangan kepada perusahaan-perusahaan besar milik kolonial seperti giro, garansi bank, pemindahan dana, dan lainnya. Membantu pemindahan dana jasa modal dari wilayah kolonial ke negara penjajah sebagai tempat sementara dari dana hasil pemungutan pajak dari perusahaan penjajah maupun dari masyarakat pribumi untuk kemudian dikirim ke negara penjajah. Yang terakhir, mengadministrasikan anggaran
pemerintah untuk membiayai kegiatan pemerintah kolonial. Kemudian ada juga masa setelah kemerdekaan. Nah, masa setelah kemerdekaan di sini dijelaskan mobilitas dana dari investor untuk membiayai kebutuhan dana investasi dan modal kerja perusahaan-perusahaan besar milik pemerintah dan swasta. Kemudian memberikan jasa-jasa keuangan kepada perusahaan-perusahaan besar dan mengadministrasikan anggaran pemerintah untuk membiayai kegiatan pemerintah serta menyalurkan dana anggaran untuk membiayai program dan proyek pada sektor-sektor yang ingin dikembangkan oleh pemerintah. Kemudian di sini juga dijelaskan untuk masa sebelum deregulasi pemerintah. Di sini tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara jelas tentang perbankan di Indonesia. Kemudian kredit likuiditas Bank Indonesia pada bank-bank tertentu. Bank banyak menanggung program-program pemerintah, kemudian instrumen pasar uang yang terbatas, jumlah bank swasta yang relatif sedikit, sulitnya pendirian bank baru, persaingan antara bank yang tidak ketat, posisi tawar-menawar bank relatif lebih kuat daripada nasabah, prosedur berhubungan dengan bank yang rumit. Bank bukan merupakan alternatif utama bagi masyarakat luas untuk menyimpan dan meminjam dana. Nah, yang terakhir adalah mobilitasi dana lewat perbankan yang sangat rendah. Jadi untuk perbankan pada masa sebelum deregulasi pemerintah itu untuk pemerintah Indonesia itu cukup sangat rumit atau sangat susah untuk transaksi dalam perbankan itu. Kemudian di sini juga dijelaskan kondisi setelah deregulasi. Kebijakan deregulasi yang terkait dengan dunia perbankan. Di sini yang pertama adalah memberikan keluasan kepada semua bank untuk menyerahkan tingkat suku bunga kepada mekanisme pasar. Jadi ditentukan oleh keadaan pasar untuk bunganya. Kemudian memberikan keringanan persyaratan bagi bank-bank yang ingin meningkatkan statusnya menjadi bank devisa, membuka kemungkinan pendirian bank campuran, dan memberikan kesempatan bagi Bank Asia untuk membuka kantor cabang pembantu di kota-kota terdekat. Jadi di sini dijelaskan untuk setelah diregulasi itu cukup mudah untuk bank berkembang atau mendirikan cabang-cabangnya. Kemudian di sini juga ada dijelaskan memberikan kesempatan yang lebih luas bagi bank untuk melakukan penyetaraan dana pada lembaga-lembaga lain serta memberikan kredit investasi jangka panjang. Jadi bagi kredit itu juga akan mempermudah karena kita akan diberikan kredit dalam waktu yang jangka panjang. Di sini juga dijelaskan untuk membatasi jumlah kredit likuiditas Bank Indonesia dan mengharuskan bank-bank membagi 20% dari kreditnya kepada kredit usaha kecil. Nah, di sini sangat banyak penyetaraannya untuk masyarakatnya maupun bank-bank yang sudah ada. Setelah adanya deregulasi, ini perbankan Indonesia mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Adapun ciri-ciri perbankan setelah deregulasi. Yang pertama, adanya peraturan yang memberikan kepastian hukum. Yang kedua, jumlah bank swasta bertambah banyak. Yang ketiga, tingkat persaingan bank yang semakin kuat. Yang keempat, sertifikasi bank Indonesia dan surat berharga pasar uang. Kemudian kepercayaan masyarakat terhadap bank meningkat. Jadi setelah masa deregulasi itu, masyarakat dan bank-bank itu makin berkembang. Kemudian kondisi perbankan saat mengalami krisis adalah pada tahun 1997 Indonesia mengalami gejolak politik yang kurang baik sehingga mempengaruhi berbagai sektor termasuk ekonomi. Nah, di sini ciri-cirinya yang pertama, tingkat kepercayaan masyarakat dalam dan luar negeri terhadap
terhadap perbankan di Indonesia menurun drastis setelah terjadinya bank dalam keadaan tidak sehat, kemudian adanya spread negatif, kemudian munculnya penggunaan peraturan yang baru, serta jumlah bank yang menurun. Nah, di sini untuk sejarah bank kita bisa merangkum bahwa sejarah mencatat asal mula dikenalnya kegiatan perbankan adalah pada zaman kerajaan Tempo dulu di daratan Eropa. Kemudian usaha perbankan dikembangkan ke Asia Barat oleh para pedagang. Perkembangan perbankan di Asia, Afrika, dan Amerika dibawa oleh bangsa Eropa pada saat melakukan penjajahan ke negara jajahan baik di Asia, Afrika maupun benua Amerika. Sejarah dikenalnya perbankan dimulai dari jasa penukaran uang, kemudian dalam perkembangan selanjutnya kegiatan operasi perbankan dikembangkan lagi menjadi tempat penitipan uang atau yang disebut sekarang ini kegiatan simpanan. Berikut kegiatan perbankan bertambah dengan kegiatan peminjaman uang, jasa, dan lainnya menyusul sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang semakin beragam. Nah, jadi pertama itu bank itu hanya menukar uang, kemudian dikembangkan menjadi bank itu sebagai tempat penyimpanan uang, dan kemudian berkembang lagi menjadi tempat simpan dan meminjam uang. Saat ini usaha perbankan meliputi 3 kegiatan, yaitu menghimpun dana atau penyimpanan uang, kemudian menyalurkan dana atau memberikan kredit kepada masyarakat, dan memberikan jasa bank lainnya, bisa berupa jasa dalam bentuk karena orang masyarakat tersebut menyimpan itu akan mendapatkan bunga, kemudian bisa juga orang yang meminjam itu juga akan dikenakan bunga. Kegiatan menghimpun dana, menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok bank, sedangkan memberikan jasa bank lainnya hanyalah kegiatan pendukung atau bisa kita katakan sebagai promosi. Sejarah perbankan di Indonesia tidak terlepas dari zaman penjajahan Hindia Belanda. Pada masa itu terdapat beberapa bank yang memegang peran penting di Hindia Belanda. Di samping Hindia Belanda terdapat pula bank-bank milik orang Indonesia dan orang-orang asing seperti dari Tiongkok, Jepang, dan Eropa. Di zaman kemerdekaan, perbankan di Indonesia bertambah maju dan berkembang. Beberapa bank Belanda dinasionalisir oleh Bank Pemerintah Indonesia. Jadi pertama kan yang ada itu adalah bank-bank Belanda dan Eropa. Nah, kemudian semakin berkembangnya Indonesia, maka bank-bank tersebut bisa diambil alih oleh pemerintah Indonesia. Seperti diketahui bahwa Indonesia mengenal dunia perbankan dari bekas penjajahan, yaitu Belanda. Oleh karena itu, sejarah perbankan pun tidak lepas dari pengaruh negara yang menjajahnya, baik untuk bank pemerintah maupun bank swasta nasional. Kemudian kondisi perbankan di Indonesia sangat berbeda antara periode sebelum deregulasi dan setelah adanya deregulasi dari pemerintah. Setelah adanya deregulasi, perbankan Indonesia mengalami perkembangan yang cukup signifikan karena setelah masa deregulasi, proses perbankan itu lebih fleksibel atau lebih mudah dibandingkan pada masa sebelum deregulasi. Makanya di Indonesia perbankan itu mengalami perkembangan yang cukup baik atau cukup signifikan. Kemudian pada tahun 1997 Indonesia mengalami gejolak politik yang kurang baik sehingga mempengaruhi berbagai sektor termasuk ekonomi. Saat ini Indonesia mengalami krisis ekonomi yang cukup parah. Setelah beberapa tahun berusaha memperbaiki keadaan Indonesia yang terpuruk, akhirnya di tahun 2000 nampak hasil yang cukup positif. Keadaan bangsa Indonesia di bagian sektor berangsur-angsur membaik, yaitu misalkan perkembangan perekonomiannya sudah membaik, kemudian untuk sektor perbankan juga sudah membaik dan bahkan juga sudah berkembang. Nah, itulah mengenai sejarah bank. Mudah-mudahan penjelasan saya dapat bermanfaat untuk belajar di rumah. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.